fans. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Sebuah kalimat yang sederhana, namun penuh makna yang mendalam. Pahlawan bukan hanya mereka yang berjuang di medan perang, tapi juga mereka yang terus memperjuangkan masa depan. Di balik setiap perjuangan, terdapat kisah yang tak ternilai harganya. Mengunjungi Museum 10 November adalah salah satu cara untuk menghargai jasa para pahlawan dan menumbuhkan rasa cinta tanah air kita, karena bisa mengajak kita untuk mengenang jasa para pahlawan dan menginspirasi kita untuk terus berkontribusi pada kemajuan bangsa ini. Karena apa? Karena menghargai sejarah adalah salah satu cara kita menumbuhkan kecintaan terhadap tanah air. Kami memilih Museum 10 November sebagai tempat kunjungan karena tempat ini menjadi simbol perjuangan dan pengorbanan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan, khususnya melalui pertempuran Surabaya pada 10 November 1945. Museum ini mengingat kita akan semangat nasionalisme dan cinta tanah air yang ditunjukkan oleh para pahlawan saat melawan penjajah. Melalui koleksi berupa foto, benda bersejarah, dan miniatur 3 dimensi, museum ini memberikan wawasan mendalam tentang arti perjuangan dan persatuan bangsa. Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat rasa nasionalisme dan cinta tanah air dalam diri kami, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga warisan sejarah sebagai bagian dari identitas bangsa. Terletak dekat Monumen Tugu Pahlawan, museum ini memiliki 2 lantai yang menampilkan diorama, patung, foto-foto, dan artefak bersejarah yang menggambarkan momen-momen penting dalam pertempuran, termasuk sejarah rampasan dan miniatur rumah sakit Simpang yang merawat korban. Dengan koleksi yang banyak dan fasilitas yang memadai, museum ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk melihat sejarah, tetapi juga sebagai ruang refleksi bagi pengunjung untuk menghargai pengorbanan para pahlawan dan semangat juang masyarakat Surabaya. Pahlawan yang ada di tembok itu, di sini ada papan yang menunjukkan ada apa saja yang bisa kita eksplor di lantai ini. Nah, selain ada patung ini, di sininya juga ada kisah atau semacam gambar yang merupakan kisah atau lini masa pada perjuangan Bung Tomo membakar semangat arek-arek Surabaya untuk melawan penjajah demi merebut kemerdekaan pada saat itu. Jadi guys, di sini ada tembok nih yang isinya tuh nama-nama pelaku perjuangan kemerdekaan tahun 1945 di Surabaya demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini kita ada di peta jalur pengungsian masyarakat dan warga Surabaya. Akibat dari pertempuran Surabaya, baik masyarakat sipil maupun pejuang yang meninggal ataupun terluka dibawa ke rumah sakit Simpang. Nah, ada masyarakat Surabaya juga yang mengungsi ke anak-anak luar kota seperti di Sepanjang, Krian, dan juga Mojokerto. Seperti ini terlihat di peta jalur pengungsian seperti ini. Oke teman-teman, jadi di sini kita menuju ke sudut yang menjelaskan tentang rumah sakit Simpang. Nah, rumah sakit Simpang ini pada awalnya dijuluki sebagai rumah sakit militer, yang dimana mereka hanya melayani pasien yang merupakan rakyat militer. Namun seiring berkembangnya zaman, mereka juga melayani layanan kepada pasien masyarakat luas. Oke, di sini jadi ada senjata perang. Nah, di mana senjata-senjata ini itu bukti bahwa perang itu benar-benar ada di Surabaya. Nah, koleksi-koleksi yang ada di sini itu dibuat pada masa Perang Dunia I dengan perkembangan teknologi yang ada di masa-masa tersebut. Dengan mengunjungi museum, ini dapat meningkatkan jiwa nasionalisme pada diri seseorang karena dapat memperkuat pemahaman tentang sejarah, budaya, dan juga perjuangan bangsa. Hal ini tentu dapat meningkatkan atau mendorong
generasi muda dalam melanjutkan nilai-nilai perjuangan. Mengunjungi Museum Pahlawan adalah langkah penting untuk meningkatkan rasa cinta tanah air. Karena di sana kita dapat belajar tentang sejarah perjuangan bangsa, menghargai jasa para pahlawan, dan menumbuhkan rasa cinta tanah air dalam diri kita. Kegiatan kunjungan ke Museum 10 November Surabaya memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya cinta tanah air, nasionalisme, dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Refleksi dari kegiatan ini untuk menghadapi kompleksitas kehidupan modern penting bagi kita untuk tidak melupakan sejarah. Cinta tanah air tidak hanya diungkapkan melalui kata-kata, tetapi juga diwujudkan dalam tindakannya. Oleh karena itu kita diharapkan untuk terus berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang mendukung persatuan dan menjaga budaya bangsa dan negara. Sekian video dari kami, semoga bisa diambil manfaatnya. Bye!